Semua kita memiliki, Pak. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak memiliki hawa nafsu. Bahkan karakteristik kita manusia ini, selain punya fisik, ini fisik Pak yang kita miliki ini, kita juga punya akal, kita juga punya nurani, tapi di saat yang bersamaan kita juga punya nafsu. Dan dengannya Bapak Ibu, sampean dipercaya oleh Allah turun ke dunia. Sebab ngelola dunia ini kalau tidak punya nafsu tidak akan bisa kita kelola. Dengan nafsu ini sampean bisa berkeluarga, bisa beristri, bersuami. Dengan istri, dengan nafsu ini, Masya Allah, dengan nafsu ini kita juga punya anak. Dengan nafsu ini kita membangun di atas muka bumi ini berbagai macam keinginan yang kita bisa bangun rumah kita dan lain sebagainya. Nafsu, Pak. Allah memang sengaja menciptakan nafsu yang diberikan kepada manusia. Karena mustahil kita akan bisa memakmurkan dunia ini dan mengendalikan dunia ini kalau kita tidak punya nafsu. Subhanallah, tinggal kita bertanya saja, Pak. Apakah nafsu kita ini tunduk tidak kepada aturan Allah? Mengikuti tidak aturan Allah SWT? Mustahil Pak nafsu ini diberangus, dibunuh, dihilangkan. Mustahil. Kalau kita tidak punya nafsu, ya mohon maaf, biasanya tidak lama Pak kehidupan orang itu. Tidak punya nafsu. Orang tidak punya nafsu Pak, tidak bisa beraktivitas. Nafsu makan tidak ada, ya sakit. Nafsu tidur tidak muncul, sakit juga Pak. Nafsu dengan lawan jenis tidak muncul, membujang terus Pak. Tidak jelas, tidak sempurna agamanya jemaah sekalian. Silakan Allah memerintahkan kepada kita untuk menyalurkan nafsu ini, yang penting sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibuat liar. Inilah bentuk jihad kita, perjuangan kita. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, barang siapa bisa yang khafa maqama rabbih, takut akan kedudukan Allah Tuhannya ini, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan bisa mengendalikan nafsunya untuk tidak tunduk kepada permainan hawa nafsu ini, jiwa kita tidak tunduk pada hawa nafsu ini, fa innal jannata hiyal ma'wa. Tapi wa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas dan menghalalkan segala cara, terpedaya dengan kehidupan dunia seakan hidup ini hanya dunia saja, tidak ingat akan kehidupan akhirat, sehingga menghalalkan segala cara mengikuti irama hawa nafsunya, na'udzubillah, fa innal jahima hiyal ma'wa. Jangan salahkan Allah Pak, maka neraka jahim itu tempat orang-orang seperti itu. Bapak Ibu, subhanallah, saya merenung di bab ini, dan ini peluang-peluang perjuangan ini Pak di depan mata kita semua. Makan, nanti kita makan ya Pak ya, sarapan bersama-sama. Porsi kita ya 1 bungkus Pak. Jangan ngambil 2 bungkus Pak. Ngambil 2 bungkus itu haknya orang lain. Jangan begitu. Allah menyuruh kepada kita untuk melampiaskan nafsu untuk makan ini. Bahkan perintah Allah itu sangat indah. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi. Wahai seluruh manusia, silahkan makan dari apa yang ada di muka bumi. Berarti makan ini Pak diperintah oleh Allah. Nafsu kita diberi peluang oleh Allah Pak, dikasih jalan oleh Allah. Silakan makan. Siapa tidak suka kita makan Pak?
semua bernafsu untuk makan. Coba Allah memberikan guidance di sini, aturan di situ. Bagaimana kita jihad di situ pengendaliannya? Apa itu? Halalan thayyibah. Sampean harus jelas, Pak, Ibu, yang sampean makan itu harus jelas halal yang saya makan ini. Tidak hanya halal, Pak, tapi harus jelas pula baik untuk saya, untuk fisik saya. Jadi sebenarnya ini Pak, orang beriman, Pak, orang yang dekat dengan Allah, sampai urusan makan pun dibuat cerdas kita ini, Pak. Tidak asal makan, karena kita harus mainkan nafsu kita ini, Pak. Yang saya makan ini baik nggak ya untuk tubuh saya ini? Halal tidak ini ya untuk saya ini? Kalau sudah jelas halalnya dan baik, bismillah, Pak. Masih ada lagi, Pak, aturan dari Allah. Sudah halal, sudah baik, di ayat yang lain, wala tusrifu. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Halal, baik, terus jangan berlebihan. Sesuai dengan porsi kita masing-masing, ma'asyiral muslimin. Indah agama kita ini, Pak. Orang kalau ngantuk, saya sering menyampaikan ini, ma'asyiral muslimin, nafsu kita itu mau tidur. Apa tidak boleh tidur, Pak? Harus. Wa inna li badanika 'alaika haqqan. Sesungguhnya badanmu itu punya hak untuk dijaga. Wa li 'ainika 'alaika haqqan. Kedua matamu juga punya hak untuk merem, untuk istirahat juga. Masya Allah. Indah agama kita nih, Pak. Cuma begitu sampai tidur, ada pengendaliannya, Pak. Jangan tidur terus. Akhirnya kalau tidur terus, sampai Pak tidak sungguhan. Alhamdulillah, sampai pagi ini walillahil hamd telah mampu mengendalikan nafsu tidur kita. Bahkan di majlis ini, di masjid ini ada qiyamul lail, Pak, ya. Sebelum subuh pun sampai sujud ruku, nyambungkan hati kita, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, luar biasa ini, Pak. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Allah menjadikan malam ini untuk istirahat, Pak. Siang untuk kita kerja, mencari rezekinya Allah. Malam istirahat. Tapi jangan istirahat terus, Pak. Inilah bentuk pengendalian nafsu kita, ma'asyiral muslimin. Ayo masuk lagi, Pak, pada nafsu berbicara. Nafsu apa? Berbicara. Apa tidak boleh kita berbicara? Kita Allah menciptakan lisan untuk berkomunikasi. Kita ini makhluk sosial, Pak. Pasti ada komunikasi satu sama lain, tapi jangan komunikasi terus, Pak. Jangan ngomong terus, Pak. Keras hati kita. Ada racun nanti di hati kita, ma'asyiral muslimin. Dalam kitab tazkiyah itu, Pak, salah satu yang meracuni hati kita itu adalah fudulul kalam, banyak bicara. Orang, Pak, yang cerdas, dia tidak mau berbicara kecuali yakin apa yang ia bicarakan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak bisa mengendalikan nafsu, Pak, aduh, ketemu orang tidak suka, kita gunjingi orang itu, Pak. Kita ribai orang itu, kita fitnah orang itu, nafsu. Bahkan kalau ketemu, Pak, kita mengumpat terkadang, Pak. Kita bisa marah-marah dengan mulut kita, nafsu. Nah, nafsu ini, Pak, silakan kita berbicara. Bahkan Nabi memberikan apresiasi, ya. Wal kalimatu thayyibah sadaqah. Kata-kata yang baik itu sedekah. Sedekah, kata Nabi. Maka perbanyakkan kita sedekah, Pak, dengan berbicara yang baik. Tentu berbicara yang baik ini, Pak, nafsu kita kendalikan. Tentu sebaik-baik, kata Nabi, wa inna ahsanal hadis kitabullah. Sebaik-baik pembicaraan itu Al-Quran. Kita baca Al-Quran. Atau fa inna asdaqal hadis kitabullah. Paling benarnya pembicaraan itu membaca kitab Allah. Lisan, Pak. Ini tapi kan
Perlu perjuangan Pak ya, baca Quran ya. Perlu jihad Pak. Perlu jihad untuk istiqomah tiap hari 1 juz. Allahu Akbar. Ya, nanti sore baca lagi Pak Al-Quran. Tak gampang ini Pak. Inilah jihadun nafas. Oke, saya belum bicara ma'asyar muslimin nafsu memandang Pak.